Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Ada Saweria dari Adit Vian. Ini untuk Mimin, semoga bermanfaat. Makasih banyak ya Bang Adit. Dari Haide atau Haid ya, untuk beli kopi biar tambah semangat Min. Makasih banyak atas support lewat Saweria dari kalian ya guys. Semoga kalian diberi kesehatan dan lancar rezekinya. Amin. Yuk kita langsung ke videonya. Hanya makhluk hidup berjenis daging dan darah yang dapat mempraktikkan buku 9 volume. Tubuh Mosa Loveng adalah makhluk hidup berjenis energi, dan dengan demikian kekuatannya jauh lebih lemah daripada tubuh bumi aslinya dan tubuh binatang bertanduk emas. Bahkan setelah disuntik dengan esensi dari harta karun asli seperti jantung angkasa. Adapun tubuh seperti Laut 9 keterpencilan, Loveng memilihnya karena memiliki kekuatan dewa yang tak terbatas. Tawa Loveng menggema di seluruh dunia internal. Ini kejutan yang menyenangkan. Tubuh ketiga dapat mempraktikkan buku 9 volume, yang berarti ia memiliki potensi tak terbatas. Mungkin suatu hari nanti ia dapat menjadi tandingan Master 9 keterpencilan. Aku akan menyebut tubuh ketigaku tubuh lautan terpencil. Loveng dipenuhi dengan kebanggaan yang tak terbatas dengan tubuh aslinya sebagai manusia, dan ketiga tubuh ini tidak ada yang dapat menghentikannya untuk menjadi salah satu makhluk hebat yang ada di alam semesta. Tubuh laut terpencil tampak sangat indah. Tubuh raksasa yang tingginya hampir 6.000 mil. Saat ini, ia duduk di dataran dengan kaki disilangkan seperti patung raksasa. Kekuatanku 300 kali lipat dari penguasa sektor, kata tubuh laut terpencil dengan suara berat. Level gen kehidupan tubuh samudra terpencilku 300 kali lipat, sementara level pohon dunia penguasa sektor sekitar 1000 kali lipat. Itu menjelaskan mengapa aku berhasil membiarkan tubuh laut terpencil, tetapi tidak dengan tubuh pohon dunia. Setelah mengamati dengan seksama, Loveng menyadari tubuh laut terpencil memiliki energi hukum yang mengalir melalui tulang, otot, pembuluh, dan darahnya, dan ada informasi tersembunyi dalam energi tersebut. Loveng mempelajari informasi itu dengan pikirannya. Bahkan pemimpin kota kekacauan primal tidak tahu teknik bakat apa yang dimiliki oleh Master 9 keterpencilan. Dia pasti memiliki teknik bakat, mengingat tubuhku memiliki 2 teknik bakat. Yang pertama adalah transformasi, dan yang kedua adalah penciptaan. Transformasi memungkinkan tubuh langsung berubah menjadi lautan dengan diameter sekitar 60.000 mil. Semakin kuat tubuh, semakin besar kendali yang dimiliki tubuh tersebut atas waktu dan ruang. Teknik bakat kedua adalah penciptaan. Ketika tubuh menjadi lautan, daging dan darahnya berubah menjadi laut berdarah. Setelah itu, bakat penciptaannya dapat mengekstraksi energi dari lautan dan mengatur ulang gen kehidupan untuk menciptakan bentuk kehidupan baru. Dia bahkan dapat menciptakan ras baru jika dia ahli dengan bakat tersebut, dan kehidupan baru akan selalu tunduk kepada Tuan yang telah menciptakannya. Teknik bakat yang sangat luar biasa, tubuh lautan berkata dengan suara yang dalam. Jenis keterampilan menyerang yang luar biasa ini sedikit mirip dengan bakat manipulasi waktu dan ruang yang digunakan oleh pohon dunia. Sedangkan untuk penciptaan, itu mungkin dianggap sebagai keterampilan yang biasa-biasa saja. Tetapi ini mungkin bagaimana ras pribumi di dunia 9 keterpencilan diciptakan. Bentuk kehidupan energi adalah yang paling mudah diciptakan selama ada inti kehidupan. Loveng mengangguk. Meskipun itu adalah bakat yang biasa-biasa saja saat ini, itu dapat digunakan untuk menciptakan seluruh ras yang sepenuhnya patuh padaku.
Aku telah memperoleh semua yang kuinginkan, dan bahkan beberapa hal yang tidak kuharapkan. Tubuh lautan ini dapat mempengaruhi ruang dan waktu di sekitarnya, dan ia memiliki teknik bakat dalam ruang dan waktu. Ditambah lagi, ia adalah makhluk hidup berjenis daging dan darah. Tubuh lautan terpencil menampilkan teknik bakatnya. Daging dan tulangnya tiba-tiba meleleh, berubah menjadi lautan berdarah yang bergelora di dunia internal Lo Feng. Lo Feng bisa merasakan kendalinya atas lautan berdarah, tetapi lemah hanya pada level penguasa sektor. Namun, ia bisa merasakan waktu dan ruang dengan jelas. Rupanya, ia memiliki bakat luar biasa dalam hukum waktu dan ruang. Lo Feng mengendalikan laut berdarah dengan pikirannya, tetapi tidak peduli seberapa keras ia mencoba. Diameternya tetap di angka 60.000 mil. Lo Feng bingung. Mengapa volume samudra hasil transformasiku jauh lebih kecil daripada volume samudra milik Master 9 keterpencilan dan 108 pangeran? Setelah memikirkannya sejenak, sebuah pikiran muncul di benak Lo Feng. Ada yang salah, katanya. Master 9 keterpencilan dan 108 pangeran, entah bagaimana mereka tampak berbeda dariku. Teknik transformasi milikku dapat mengubah tubuhku menjadi lautan secara instan, tetapi juga dapat mengubahnya kembali ke tubuh aslinya. Namun, 108 laut kerajaan dan samudra 9 terpencil itu tidak berubah atau bahkan bergerak selama ratusan juta tahun. Guru pemimpin kota primal berkata bahwa Master 9 keterpencilan terkadang akan keluar dan bertarung, dan jika dia meninggal, samudra 9 keterpencilan akan melahirkan Master 9 keterpencilan lainnya. Tetapi bagaimana mungkin samudra yang bertransformasi dan tubuh aslinya tidak ada pada saat yang sama? Jika tubuh aslinya terbunuh, dia akan jatuh selamanya. Jika tubuh itu dapat dilahirkan kembali, itu berarti bahwa bukan tubuh aslinya yang terbunuh. Lo Feng mengusap dagunya sambil berpikir keras. Hanya ada satu cara agar Master 9 keterpencilan dapat melakukan ini. Dia pasti telah mengubah tubuhnya menjadi lautan, lalu menciptakan tubuh energi menggunakan bakat penciptaannya. Tubuh energi tersebut kemudian dapat dipadatkan lagi, bahkan setelah dihancurkan. Lo Feng dengan cepat menyimpulkan dari apa yang diamatinya. Lambat laun, ia melihat cerita lengkapnya. Master 9 keterpencilan dan para pangerannya menggunakan beberapa metode khusus untuk memperluas lautan mereka, pikir Lo Feng. Imbalannya adalah mereka tidak dapat menggerakkan lautan dengan bebas lagi. Meskipun mereka tidak dapat menggerakkan lautan, volumenya memberikan mereka kekuatan ilahi yang hampir tak terbatas, dan dengan demikian mereka menjadi abadi. Tetapi bagaimana mereka bisa memperluas lautan mereka hingga sebesar itu? Lo Feng bergumam. Setelah 3 hari mencoba, Lo Feng akhirnya berhenti. Badan lautan terpencil tidak dapat menyerap energi karena tidak ada ruang untuk penyimpanan lebih lanjut. Lautan berdarah telah mencapai batasnya dan tidak dapat diperluas bahkan 1 inci lebih besar. Lo Feng yang berpakaian hitam menatap laut berdarah yang bergolak dan bergumam pada dirinya sendiri. Mengapa aku tidak bertanya saja pada Master 9 keterpencilan? Ini jelas merupakan rahasia. Ketika Master 9 keterpencilan pertama kali muncul, dia jelas tidak memiliki laut 9 keterpencilan yang begitu besar. Dia pasti telah menemukan beberapa cara khusus, sehingga bahkan para pangerannya dapat memiliki lautan kerajaan yang sangat besar. Aku akan mencoba teknik keduaku, penciptaan, kata Lo Feng. Gagasan bahwa aku dapat menciptakan kehidupan adalah misteri besar. Lo Feng menatap rumput liar di dataran. Penciptaan, katanya, dan rumput pun terbentuk. Menciptakan tanaman tidak memberiku rasa pencapaian apapun, kata Lo Feng. Aku perlu menciptakan kehidupan yang bergerak. Hanya dalam beberapa saat, Lo Feng sudah ketagihan dengan proses penciptaan. Tidak heran, Guru Shou Sanke dapat membimbing dan memimpin seluruh ras, pikir Lo Feng.
namun aku berbeda dengannya. Aku dapat menciptakan bentuk kehidupan dengan teknik bakatku, sedangkan Shousanke membimbing ras yang sudah ada dan memimpin ras itu untuk berevolusi di bawah beberapa lingkungan khusus. Lo Feng mulai bereksperimen. Pertama, ia memasukkan beberapa bentuk kehidupan yang kecil dan lemah ke dalam dunia internalnya. Ia segera menyadari bahwa semakin lemah kekuatannya, semakin sederhana susunan gen kehidupannya. Master 9 keterpencilan pertama-tama menjadi lautan, lalu menciptakan tubuh energi, dan akhirnya menciptakan ras. Lo Feng menyadari setelah bereksperimen dengan teknik bakat barunya selama setengah bulan. Tidak heran jika pangeran penguasa sektor tidak dapat menciptakan kehidupan baru, pikir Lo Feng. Semakin maju bentuk kehidupan, semakin banyak energi yang dibutuhkan untuk menciptakannya. Namun, lebih mudah untuk menciptakan diri sendiri. Laut berdarah mulai bergetar dan sebuah tubuh telanjang muncul. Namun, tubuh itu segera menghilang dan energinya diserap kembali ke dalam laut berdarah. Lo Feng terus mencoba. Setelah banyak percobaan dan kesalahan, ia menemukan bahwa benda terbesar yang dapat ia ciptakan tingginya 600 mil, yang merupakan versi lebih kecil dari badan laut terpencil. Ada yang salah, kata Lo Feng. Badan lautan terpencil memiliki tingkat gen kehidupan 300 kali lebih besar. Mengapa badan lautan terpencil yang baru dibuat hanya memiliki tingkat gen kehidupan 30 kali? Lo Feng menyadari masalahnya. Tubuh laut terpencil yang baru tingginya hanya 600 mil. Itu 1/10 dari tinggi aslinya. Tingkat gen kehidupannya hanya 30 kali, yang juga merupakan 1/10 dari versi aslinya. Lo Feng mendapatkan sebuah ide. Energi dunia membanjiri laut berdarah. Setelah beberapa saat, laut berdarah berakhir dan kembali ke ukuran aslinya. Jadi begini cara kerjanya, kata Lo Feng dengan gembira. Buat badan laut terpencil yang baru, tunggu lautan berdarah pulih, lalu cairkan badan laut yang baru itu kembali ke dalam air sehingga menyatu dengan laut berdarah yang asli. Ciptakan, perintah Lo Feng. Lo Feng menjalani proses itu berulang kali. Tidak heran kalau Master 9 keterpencilan selalu bisa dihidupkan kembali. Tidak peduli berapa kali dia mati, kata Lo Feng. Itu karena mereka yang mati sebenarnya adalah tubuh yang diciptakan oleh lautan. Tubuh aslinya adalah lautan 9 keterpencilan itu sendiri. Sekarang Lo Feng memahami rahasia itu sepenuhnya. Dia mulai tertawa. Suaranya bergema di laut berdarah. Lo Feng kini mengerti mengapa Master 9 keterpencilan tak terkalahkan. Ia sudah menjadi Universe Master, dan ia terus menyimpan kekuatan ilahi untuk memperluas laut 9 keterpencilan. Hasilnya laut itu kini memiliki diameter lebih dari 10 tahun cahaya. Aku sudah menemukan rahasia di balik ini, kata Lo Feng. Ia sangat gembira, tapi aku belum perlu memperluas lautan. Ada satu hal penting lagi. Tubuh lautan terpencil perlu berlatih buku 9 volume. Tubuh lautan memiliki tingkat gen kehidupan 300 kali. Menyelesaikan 5 jilid pertama dari buku 9 volume dapat meningkatkan tingkat gen kehidupan makhluk sebanyak 48 kali. Begitu tubuh lautan mulai berlatih, secara teoritis ia dapat mencapai 14.400 kali. Namun berdasarkan pengetahuan Lo Feng, bahkan bentuk kehidupan khusus di alam semesta hanya memiliki tingkat gen kehidupan 10.000 kali lebih besar. Meskipun dia makhluk istimewa, dia adalah makhluk hidup berjenis daging dan darah. Dia harus bisa mempraktikannya. Mulai, tubuh lautan duduk di dataran dengan menyilangkan kaki dan mulai berlatih manual 9 volume. Tubuh lautan akan menjadi kekuatan tempur yang hebat jika dia bisa menanamkan buku 9 volume. Jika dia tidak bisa, maka dia hanya bisa fokus pada pelatihan dan dukungan kekuatan ilahi. Berhasil, tubuh lautan jauh tiba-tiba tertawa. Tingkat gen kehidupanku meningkat setelah berlatih buku 9 volume. Sungguh ajaib. Tidak heran, Guru Shousanke adalah salah satu guru tertinggi di alam semesta.
Lofeng semakin mengagumi guru misteriusnya. Ia merasa terintimidasi oleh makhluk-makhluk tingkat atas di alam semesta. Jika Shao Shanke mampu menciptakan buku 9 volume, bagaimana dengan guru-guru agung lainnya? Aku tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka, pikir Lofeng. Aku harus melatih diri dan mengejar mereka. Mengenai hal-hal lain, aku akan menunggu sampai aku menjadi saingan mereka. Sementara tubuh laut terpencil menanamkan manual 9 volume. Tubuh lainnya mempelajari hukum ruang angkasa, peta bintang, dan teknik kebijakan bulan. 100 tahun telah berlalu seperti kilatan mata. Tubuh lautan membuka matanya perlahan dan berbisik. Aku telah menyelesaikan volume pertama. Tingkat gen kehidupanku sekarang 900 kali lebih kuat. Lofeng semakin kagum. Tidak heran teknik ini dibatasi oleh hukum alam semesta, sehingga Shao Shanke tidak dapat menyebarkannya ke makhluk hidup lain. Dia hanya dapat menyebarkannya ke satu makhluk hidup dengan bantuan kristal jiwa surgawi. Jika aku dapat meningkatkan level gen kehidupan dari 300 kali menjadi 900 kali dengan mudah, maka lain kali akan menjadi 1800. Setelah volume kedua selesai, level gen kehidupan mencapai 1800 kali seperti yang diharapkan, dan ketika volume ketiga selesai, ia mencapai 3600 kali. Semua skenario terbaik menjadi kenyataan. Di wilayah primal, di antara sungai 1000 harta karun di Istana Puncak, 6 kesatria duduk dengan kaki disilangkan, mendengarkan ajaran pemimpin kota kekacauan primal. Lofeng mengatakan kepadaku bahwa ia akan membutuhkan waktu sekitar 600 tahun untuk menyelesaikan pembiakan tubuh ketiganya, dan bahwa ia akan menjadi undying setelah menyelesaikan tubuh ketiganya, kata pemimpin kota primal. Tetapi sudah hampir 1000 tahun, mengapa tidak ada yang terjadi? Mungkin sesuatu yang istimewa terjadi padanya lagi, dan itulah mengapa ada penundaan. Aku akan meninggalkannya sendiri untuk memperbaikinya. Waktu berlalu, sudah lebih dari 1000 tahun sejak Lofeng pertama kali mulai membiarkan tubuh ketiganya, dan ia menghabiskan waktu itu mempelajari hukum ruang angkasa dan menciptakan teknik rahasia. Ia telah membuat pencapaian yang memuaskan di kedua ujungnya, dan ia telah maju perlahan dan mantap pada buku 9 volume. Ia menyelesaikan satu volume setiap abad. Setelah berlatih selama 400 tahun, tubuh lautan menyelesaikan volume keempat. Tingkat gen kehidupannya berlipat ganda lagi, mencapai 7200 kali lebih kuat. Mungkin ini adalah level gen kehidupan dari Master 9 keterpencilan, gumam tubuh lautan keterpencilan. Teruskan, ayo volume kelima. Tubuh manusia asli, tubuh Musa, dan tubuh binatang bertanduk emas, semuanya membuka mata dan menantikan volume kelima yang paling penting. Aku sudah melewati 9000 kali, kata Lofeng dengan takjub. Dia bahkan berhenti memahami hukum ruang angkasa, mendedikasikan sebagian besar pikirannya pada tubuh lautan, karena dia tidak berani ceroboh dalam hal ini. Setelah tingkat gen hidupnya melewati 9000 kali, laju evolusinya melambat secara signifikan. Pada 9600 kali menjadi sangat sulit untuk maju lebih jauh. Tampaknya tingkat gen hidupnya hanya dapat ditingkatkan sedikit lagi. Akhirnya ia mendekati ambang batas 10.000, dan dengan itu tingkat gen kehidupannya telah mencapai tahap akhir. Tingkat gen kehidupanku sekarang 10.000 kali lipat, seru tubuh lautan, merasakan kekuatan mengalir di dalam dirinya. Namun saat ia terus berlatih, ia menyadari bahwa ini bukanlah tahap akhir. Sepertinya aku belum mencapai batasku. Aku masih bisa berkembang lebih jauh. Setelah melampaui 10.000 kali, level gen kehidupannya masih dapat ditingkatkan, tetapi prosesnya lambat dan melelahkan. Akhirnya, level gen kehidupannya berhenti. Lofeng menatap hasil jerih payahnya. Setiap inci kulit, otot, dan tulang tubuh lautan sama sempurnanya dengan alam semesta itu sendiri. Kesempurnaan yang hakiki, kata Lofeng. Tingkat gen kehidupan tubuh lautan terpencil telah melampaui 10.000 kali lipat. Sekarang sedikit lebih dari 10.000 kali lipat. Saat tubuh lautan menyerap energi, ia terus tumbuh tinggi dan berlipat ganda ukurannya. Lofeng sangat gembira
baik tubuh binatang bertanduk emas maupun tubuh aslinya, tidak bertambah besar saat melatih kitab 9 volume. Namun, saat tubuh lautan telah mencapai kesempurnaan, ia mulai tumbuh menjadi 55.000 mil. Tepat saat tubuh lautan berhenti tumbuh, tubuhmu linglung. Tubuh binatang bertanduk emas tetap tegak. Rumput liar diratakan oleh angin, dan laut berhenti bergejolak. Tetesan air mengambang. Ratu klan serangga dan pasukan serangganya semuanya membeku. Kekuatan misterius dan tak terbayangkan mengubah inti Lo Feng saat mengacaukan tubuh lautan terpencil. Secara bertahap, Lo Feng membuka matanya. "Di mana aku?" kata Lo Feng. Dia melihat sekeliling. Banyak cahaya melayang di sekelilingnya. Masing-masing mengandung kekuatan luar biasa. Masing-masing lebih mengerikan daripada Master Serigala Langit. Lo Feng segera menyadari bahwa tempat yang ditujunya mungkin merupakan salah satu tempat paling misterius. Lo Feng melihat sekeliling. Universe Master sudah menjadi makhluk puncak di alam semesta. Siapa yang mungkin mampu mengendalikan pikiranku dan membawanya ke sini, mengeluarkanku dari wilayah pemimpin kota primal tanpa diketahui? Mungkin hanya alam semesta itu sendiri yang bisa melakukan ini. Titik-titik cahaya itu mengambang, tetapi semuanya menghindari Lo Feng. Lo Feng menjadi kebingungan. Tiba-tiba, satu titik cahaya berubah menjadi kilatan cahaya, melesat ke arah Lo Feng. Informasi yang tak terbatas menyatu dengan pikiran Lo Feng. Kemudian, pikiran Lo Feng terlempar keluar dari ruang dan waktu itu. Di dalam istana Lo Feng, tubuh bumi aslinya yang duduk dengan kaki disilangkan membuka matanya. Kebingungan melintasi mata Lo Feng, diikuti oleh keterkejutan. Ratu klan serangga dan para prajurit klan serangga kembali sadar, tetapi mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Hanya Lo Feng yang tahu bahwa waktu dan ruang telah membeku sesaat. Lo Feng segera memeriksa semua tubuhnya. Tidak ada yang berubah pada tubuhku. Lo Feng langsung menyadari inti di cincin dunia. Inti itu menjadi kabur dan tidak jelas, seolah-olah ruang dan waktu yang tak terbatas terkandung di dalamnya. Apa yang terjadi pada inti diriku? Lo Feng tercengang. Dia belum pernah menyaksikan atau mendengar hal seperti ini sebelumnya. Pikiranku telah dikaruniai informasi yang berisi teknik bakat yang luar biasa. Inti diriku juga telah berubah drastis. Tingkat gen kehidupan tubuh lautan baru saja melewati 10.000 kali, tetapi belum mencapai 10.100. Apakah sudah mencapai 10.081 kali? Jadi, gen kehidupan yang sempurna adalah 10.081 kali lipat dari gen bentuk kehidupan biasa. Lo Feng memperkirakan. Ia menggelengkan kepalanya, memutuskan untuk tidak memikirkannya untuk saat ini. Lo Feng teringat teknik yang baru saja diperolehnya. Seperangkat teknik bakat yang dianugerahkan kepadaku tanpa alasan. Itu pasti anugerah dari alam semesta. Teknik bakat bernama Aku adalah alam semesta. Teknik ini sangat kuat. Saat digunakan, kekuatan abadi atau dewa yang dibakar akan diubah menjadi alam semesta mikro yang memungkinkan pengguna untuk menjebak musuh-musuhnya di alam semesta. Di dalam alam semesta mikro, kekuatan musuh melemah secara signifikan, sedangkan kekuatan Lo Feng sendiri melonjak di dalamnya. Jika ia memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri, musuh-musuhnya akan langsung musnah. Teknik bakat ini membutuhkan kekuatan yang sangat besar. Menurut instruksi, prasyarat untuk melakukannya adalah memiliki tubuh lautan terpencil dengan tingkat gen kehidupan yang sempurna. Mata Lo Feng berbinar. Lo Feng tidak tahu apa-apa tentang rahasia di balik teknik Aku adalah alam semesta. Untungnya metode untuk melakukannya telah tertanam dalam benaknya. Lo Feng dihadapkan pada sebuah pilihan. Haruskah ia mengubah tubuh lautan terpencil menjadi lautan? Jika ia melakukannya, kekuatannya akan melemah di luar lautan. Ditambah lagi, satu-satunya cara ia dapat melakukan akulah alam semesta adalah jika ia cukup beruntung agar tubuh binatang bertanduk emasnya juga mencapai tingkat gen kehidupan yang sempurna. Di sisi lain, jika ia memilih untuk tidak berubah menjadi lautan, ia akan memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Lo Feng merenungkan kemungkinan selama beberapa menit.
Aku memilih tubuh ini untuk menjadi Undying. Jika aku tidak melakukan transformasi lautan, aku mengorbankan kesempatan itu. Sebaliknya, aku akan mendapatkan kekuatan tempur yang luar biasa. Tetapi bahkan dewa binatang bawaan dengan kekuatan tempur yang luar biasa pun tetap bisa mati. Bertahan hidup lebih penting daripada kekuatan. Selama aku bisa tetap hidup, segalanya mungkin terjadi. Tubuh binatang bertanduk emas juga bisa menjadi jauh lebih kuat suatu hari nanti. Bahkan, jika aku tidak bisa melakukan teknik akulah alam semesta saat aku menjadi Undying, maka aku pasti akan melakukannya saat aku menjadi seorang kesatria. Transformasi, tubuh lautan terpencil menggeram. Ini akan menjadi terakhir kalinya dia berada dalam bentuk tubuh aslinya. Mulai sekarang, dia akan mengambil bentuk lautan yang tak terbatas. Teknik bakat penciptaan, sebuah tubuh laut terpencil yang tingginya lebih dari 5.500 mil dengan tingkat gen kehidupan 1000 kali muncul. Energi dunia membanjiri laut berdarah. Laut segera memulihkan energi yang hilang dari tubuh. Tubuh yang kerdil itu kemudian menyatu dengan laut berdarah dan mengembang lagi. Laut berdarah mengembang begitu dahsyat dan cepat hingga kristal alam semesta yang diambil Lo-Feng dari pelayannya habis. Lo-Feng membeli kristal alam semesta secara sembrono dan melemparkannya ke dunia internalnya. Laut berdarah terus meluas, segera melampaui batas 60 juta mil. Oke guys, sampai sini dulu. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.